Bab 2 ini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu nanti ada 2 lagi. Pertama, kalian akan masukin landasan teori. Landasan teorinya ngambil apa aja, Bu? Dari problems yang kalian buat. Misalnya problem yang kalian buat itu terkait guru tidak kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran sehingga peserta didiknya pasif di kelas. Ya, misalnya berarti teori yang bisa kalian cari adalah strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, kemudian bagaimana mengaktifkan peserta didik di kelas juga bisa, walaupun itu nanti terkait juga strategi pembelajaran. Itu bisa menjadi teori, landasan teori. Sebenarnya ketika nanti kalian bikin skripsi, kalian juga akan diminta untuk bikin landasan teori. Tapi kalau di skripsi itu landasan teorinya breakdown atau variabel dari judul kalian. Nah, misalnya judul kalian itu internalisasi nilai kepemimpinan di ekstrakurikuler gitu. Nah, ini kan ada kata kunci internasi, nilai kepemimpinan, sama ekstrakurikuler pramuka. Berarti kalian cari teori tentang ekstrakurikuler, terus nilai kepemimpinan apa saja yang ada, yang bisa kalian temukan, itu juga bisa menjadi teori, sama ekstrakurikuler pramuka itu teorinya apa saja yang dilaksanakan pramuka itu juga bisa menjadi landasan teori. Itu kalau penelitiannya kualitatif ya, lebih mudah kualitatif sih menurut saya. Karena kita tuh mengamati kalau sebagai peneliti kualitatif, lebih banyak mengamati. Sama jadinya kalau di sini landasan teorinya itu berangkat dari masalah yang muncul di laporan kalian ini. Kalau masalahnya terkait gurunya tidak mahir berkomunikasi, berarti cari komunikasi dalam pendidikan misalnya, atau faktor yang bisa meningkatkan kompetensi guru, cara apa saja yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya terkait dengan komunikasi tadi. Nah, terus yang B ini ada kerangka teori, kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya itu dibikin bagan alur saja ya. Bagan alur itu gimana Bu Afi? Bagan alur itu misalnya ini problem kalian ya. Problem kalian adalah guru tidak bisa membuat peserta didik aktif, itu masalahnya. Terus kalian tuh punya landasan, kalian punya teori cara untuk meningkatkan kompetensi guru supaya mahir menggunakan strategi. Misalnya kalian guru mengikuti pelatihan apa gitu ya. Nah, terus di sini nanti terus proses supervisinya yang lain, misalnya Kepsek mengamati proses pembelajaran di kelasnya guru setelah guru mengikuti pelatihan tadi. Nah, lalu setelah disupervisi, maka tujuan dari supervisinya bisa tercapai. Ini yang dimaksud dengan bagan alur. Kalau tadi ada chat saya, Bu, saya nggak paham kerangka berpikir seperti apa, dan saya tanya teman-teman juga, teman-teman nggak ada yang paham. Saya tapi nggak tahu ya, itu di kelas ini atau di kelas yang satunya. Nah, kerangka berpikir dibuat seperti itu saja yang mudah. Jadi berangkat dari masalah kalian apa, terus cara kalian untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana,
Dan terakhir, paling bawah ini adalah dibuat tujuan supervisinya aja. Dituliskan tujuan supervisinya aja. Misal tujuannya ada 2, maka ada 2. Misalnya kalau ternyata cara di sini ada lebih dari 2 ya, bolehlah banyak gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman. Aduh, kok hilang tulisannya guys? Nah, oke. Itu kerangka berpikir. Jadi bikin bagan alur. Lanjut ya. Bab 3 yang minggu lalu sudah saya terangkan dan nanti teman-teman semoga sudah bisa mempresentasikan ke saya adalah di sini mungkin ini adalah bab yang paling sedikit penjelasannya. Pendekatan teknik sama instrumen. Nah, ini dibikin subbab juga ya. Pendekatan Nah, pendekatannya ini kalian boleh menjelaskan pengertiannya. Misalnya kalian milih pendekatan kolaboratif atau kalian milih pendekatan direktif. Jelaskan dulu, kemudian tuliskan alasannya. Begitu juga di teknik. Arti teknik tersebut, teknik ini kalian boleh lebih dari 1 ya. Arti dari tekniknya, proses tekniknya itu bagaimana, sama alasan memilih teknik tersebut. Sama kalau instrumen ini dimasukin aja, misal instrumennya lembar observasi atau lembar evaluasi diri, itu dimasukin juga bab 3. Lalu di bab 4, hasil supervisi. Hasil supervisi ini dibuat 3 ya minggu lalu, seingat saya. Di sini adalah pelaksanaan. 2 apa 3 sih? Sebentar saya lihat catatannya dulu. Minggu lalu itu tanggal kita yang hari apa sih? Minggu lalu ya. Mas Azrial, aduh suaranya kenapa tuh? Saya headset lagi. Sakit telinga saya. Mas Azriel tadi suaranya nggak tahu kenapa. Oke, kita buat 2 aja ya. Hasil supervisi. Tapi kalau misalnya minggu lalu saya bikin 3 juga nggak apa-apa. Misalnya di sini saya minta teman-teman nulis pelaksanaan supervisi ya. Pelaksanaannya kalian menceritakan bagaimana prosesnya. Terus yang kedua itu analisis datanya.
Setelah kalian mengumpulkan data begitu ya, dari proses pelaksanaan supervisinya kalian ceritakan, kalian menganalisis. Nah, cara menganalisisnya itu adalah dengan eh, kalian cermati data yang kalian dapatkan. Nah, dalam menganalisis saya punya saran ke teman-teman. Silahkan ketika menganalisis, masalah kalian itu udah fix dulu. Ketika sudah fix, maka kalian nggak akan bingung dalam menganalisis. Karena apa? Ketika menganalisis tuh kalian pasti akan berusaha mencari gap antara realita keadaan dengan apa yang ada di teori. Nah, karena mencari gap, karena masalahnya ini bukan masalah sebenarnya, ini adalah masalah yang kita buat sendiri, maka saya minta teman-teman untuk ketika menganalisis tuh masalahnya fix dulu. Biar ketika kalian mau mulai menganalisis tuh nggak bingung. Kalau ternyata nanti masalahnya nggak fix, tuh kalian menganalisisnya juga susah, kemana-mana gitu. Jadi tuh cara mudah menganalisis tuh gini. Kalian amati misalnya di observasi ya. Mengobservasi guru yang sedang mengajar, ada langkah-langkah di dalam pembelajaran itu yang tidak dilakukan oleh guru. Misalnya, langkah yang tidak dilakukan adalah evaluasi pembelajaran. Di mana evaluasi pembelajaran ini dia cukup berpengaruh pada bagaimana pengukuran atau bagaimana ketercapaian tujuannya. Kan kita nggak tahu nih kalau nggak kita uji atau nggak kita evaluasi, kita nggak tahu ini tujuan pembelajaran kalian tuh tercapai atau enggak. Nah, itu kan cukup krusial. Nah, misalnya ternyata ketika mengamati, kalian mengamati, oh guru ternyata tidak melakukan evaluasi pembelajaran tadi. Kalian itu bisa dijadikan analisis. Misalnya, dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru tidak melakukan evaluasi. Kemudian bisa kalian jelaskan hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya kalian juga mengetahui kenapa tidak dilaksanakan evaluasinya. Misalnya karena waktunya habis atau karena guru lupa aja, itu juga bisa kalian tulis. Nah, setelah kalian ceritakan realitanya, terus kalian analisis, benturkan dengan teori. Di dalam teori keberhasilan pembelajaran, evaluasi menjadi salah satu pendukung proses pembelajaran. Pendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jika satu tahap ini tidak dilakukan atau tahap evaluasi ini tidak dilakukan, maka proses pembelajarannya belum bisa dikatakan berhasil. Misal kalian menemukan teori itu, nah itu bisa jadi analisis. Jadi teori itu nyari gap, nyari perbedaan antara yang dilakukan oleh guru dengan teori yang sudah ada. Cara mudahnya menganalisis. Makanya silakan nanti untuk ketika menganalisis masalahnya sudah fix. Fix itu udah nggak bakal berubah lagi gitu. Kemudian setelah analisis kalian akan menemukan feedback. Nah, feedback ini saya minta dibuat poin ya. Feedbacknya A, B, C, D gitu. Terakhir adalah kesimpulan. Gak perlu saya ajarin nih, bisa lah ya. Kesimpulan tuh berarti ya tinggal aja apa proses supervisinya bagaimana, ada kendala atau enggak, dan misalnya kalian ngasih saran proses visi ke depan harusnya bisa lebih rutin gitu. Terus daftar pustaka sama lampiran.
Ini sekilas, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau belum ada. Benar, Bu. Ya, Mas Azriel masih. Mas Azriel mungkin leave meeting dulu terus join lagi atau gimana ya? Ini suaranya saya tidak mendengar apapun dari Mas Azriel. Yang saya dengar cuman nging-nging gitu. Silakan. Mohon maaf, Bu. Jadi Ya. gini, Bu. Kelompok nanti kan kita akan mempresentasikan yang bab 3 dan 4 ya, Bu. Iya. Nah, kelompok kami itu kelompok 8 itu baru sampai bab 2, Bu. Itu nggak apa-apa. Soalnya minggu kemarin saya nggak masuk, Bu. Jadi nggak banget penjelasan yang bab 3 dan 4-nya, Bu. Jadi kelompok 8 bikin, Bu. Itu nggak apa-apa, Bu. Oke. Kenapa cuman jadi Mbak yang bertanggung jawab? Kan teman lain nggak ada. Nggak apa-apa sih. Mas Azriel masih. Aduh. Mas masih ini, Mas. Nah, ini sudah. Kenapa tadi? Berarti headsetnya yang rusak. Oh alah, ya Allah. Ya. Nah, silakan Mas Azri. Ini ya Bu, udah buat. Nah, yang instrumen itu, Bu. Instrumen itu kan kayak template ya, Bu ya? Iya. Nah, Maksudnya itu, Mas Azriel nggak tahu harus bikin instrumen apa? iya gitu, masih bingung gitu. Kan tergantung masalahnya juga gitu, Bu, instrumennya tuh, Bu. Nah, Si instrumennya. Oke deh. Untuk instrumen, teman-teman sebenarnya bisa cari di internet ya. Tergantung nanti teknik apa yang kalian gunakan. Kayaknya beberapa dari kalian ada yang menggunakan teknik observasi ya. Jika menggunakan teknik observasi, maka lembar observasi jadi ini kalian instrumennya. Nah, gimana Bu cara bikin lembar observasi? Sebentar, kayaknya saya punya deh. Contoh aja sih. Tapi kalau kalian mau googling di internet tuh banyak tuh. Cuman nanti lembar observasinya itu disesuaikan sama kebutuhan kalian. Jadi misalnya, mana nih? Sudah kelihatan ya? Bentar, saya buat biar satu halaman satu. Nah, misalnya kalian menggunakan apa? Mau ngecek kelengkapan administrasi guru juga ya misalnya. Nah, ini bisa menjadi contoh nih. Jadi komponen administrasi apa saja yang mau dinilai, misalnya jadwal ngajar, silabusnya. Kalau kalender pendidikan kan yang bikin
sekolah ya, program tahunan itu yang bikin guru, program semester juga yang bikin guru, RPP, bahan ajar, kisi-kisi, penilaian atau instrumen penilaian, remedial, pengayaan, buku nilai. Nah, nanti ini disesuaikan sama teman-teman aja. Misal teman-teman mau melakukan supervisi administrasi kepada guru ya. Ini bisa digunakan. Ini contoh. Nah, ada catatan atau rekomendasi. Misalnya, ternyata Pak Azriel belum memiliki program remedial. Seharusnya Pak Azriel memiliki program remedial walaupun tidak ada peserta didiknya yang remedi misalnya gitu. Nah, ini contoh yang instrumen observasi perilaku guru dan siswa nih. Ini contoh aja ya. Nggak harus sampai kalian buatnya plek kayak gini. Disederhanakan juga nggak apa-apa. Kalau ini kan sampai menit ke 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu. Misalnya kalian bikin satu kolom aja di sini. Satu kolom aja di sini. Terus kalian tulis misalnya kegiatan 1 tuh di menit ke 10 misalnya. Itu juga bisa. Kalau ini kan bentuknya checklist ya, tinggal di checklist menit ke 1 sampai 5 misalnya. Itu. Ini kegiatan guru ini kalian bisa ambil dari RPP-nya guru, teman-teman. Di dalam RPP itu kan ada langkah pembelajaran ya. Itu silahkan bisa dicopas kayak gitu, dipindahkan ke sini sebagai standar atau indikator kalian dalam melakukan supervisinya. Atau sebagai bahan kalian bikin instrumen. Kalau ini dibedain sih kegiatan guru sama siswa ya. Ini contoh aja sih. Nanti tergantung itu keadaannya teman-teman. Bagaimana Tergantung sama masalah teknik studi. juga gak Bu berarti? Benar sekali Mas Azriel, tergantung sama teknik. Nah itu makanya Bu, saya kan pakai teknik kelompok ya Bu ya, kayak workshop atau lokakarya gitu Bu. Nah di situ bingungnya. Oh, maksudnya teknik lokakarya dan kelompok itu toh pelatihan workshop. Nah, memakai Kalau instrumen yang seperti apa gitu Bu? ya, kalau pelatihan dan workshop itu pelatihan dan workshop itu instrumennya adalah sebenarnya sederhana kalau pelatihan dan workshop. Guru sudah bisa mencapai tujuan dari workshop itu atau belum. Misalnya workshop ini kan diadakan untuk melatih guru menggunakan Google Classroom misalnya. Nah, setelah pelatihan selesai, bisa nggak guru menggunakan Google Classroom? Itu jadi pelatihannya itu nanti sebenarnya nggak pakai instrumen sih. Instrumennya itu bisa dilihat di notulensi setelah pelatihan itu dilaksanakan. Setiap kegiatan kan pasti ada notulensinya ya. Nah, jadi pelatihan workshop itu cukup unik. Sama, rapat juga cukup unik karena mereka instrumennya tuh buka. Jadi kalian menceritakan proses pelaksanaan rapat ataupun pelatihan workshop itu secara tertulis. Jadi angketnya terbuka. Misalnya gini. Misalnya ini yang pelatihan ya.
Jadi jawabannya nanti panjang, kayak jawaban isei. Dan ini sebenarnya kita nggak usah bikin kayak gini pun nanti udah tersedia dalam Notulen. Kalian tahu Notulen nggak sih? Tahu Bu, yang nyatet-nyatet rapat Ah, gitu. benar, Notulen itu ketika ada rapat atau ketika ada pelatihan, mereka mencatat apa yang didiskusikan, apa yang terjadi. Nah, notulensinya itu menjadi instrumennya. Oh ya, paham, paham. Mm-mm. Nah, eh, kalau ini memudahkan kita sebenarnya nanti untuk menulis apa saja yang ada di notulen. Dibuat Itu aja. ada ini gak Bu? Kayak skala checklist gitu Bu, mungkin Kalau kayak gimana instrumen, ya? kalau pelatihan atau rapat kayaknya nggak pakai skala deh, Mas. Nah itu Angket menentukan terbuka. tingkat kebenarannya gitu Bu. Tingkat, coba ya, misalkan tingkat keidealan bahwa misalkan rapat ini udah terlaksanakan dengan baik gitu. Kan pasti ada penilaiannya gitu, kriteria Eh, rapat yang baik atau workshop. ya, memang kalau rapat sama workshop itu saya bilang tadi ya cukup unik. Untuk tingkat keberhasilannya tuh perlu ada eh, apa kegiatan lanjutan. Jadi misalnya kayak workshop nih, workshopnya adalah workshop pelatihan menggunakan Google Classroom bagi guru-guru. Nah, kalau untuk ketercapaiannya saat itu, ya ketika guru sudah bisa melakukan, maka itu tercapai. Namun apakah guru itu akan menggunakan Google Classroom-nya saat proses pembelajaran? Nah, itu butuh penilaian lanjutan. Apa yang dimaksud sama Mas Azriel seperti itu? Jadi kalau mungkin di apa itu tadi yang teknik observasi itu kan pasti ada checklist, misalkan tadi Hmm, remedial ada enggak. Nah kalau rapat atau kan nggak kan nggak bisa disamain kayak observasi gitu. iya, kalau untuk rapat guru, eh, enggak Nggak biasa sih ada instrumen, Mas. Paling notulen itu yang menjadi instrumennya. Oke, berarti Jadi notulen itu terbuka. tolak ukurnya ya Bu. Heeh. Tolak ukurnya adalah tujuan dari diadakannya kegiatan itu. Dengan dibandingin dengan hasil notulennya gitu Bu. Ya, Kalau benar. tujuan dan hasil notulennya kira-kira udah sama mendekati, berarti berjalan dengan Baik, benar gitu. benar. Iya. Jadi misal tujuan rapatnya adalah me- seluruh mengumpulkan pendapatnya guru-guru misalnya. Atau tujuan rapat tuh apa sih biasanya? Evaluasi eh, pembelajaran misalnya. Nah, evaluasi pembelajaran semester di akhir semester, kemudian guru-guru dikumpulkan. Nah, itu kan tujuan dari evaluasi pembelajaran itu adalah guru-guru menceritakan bagaimana proses pembelajarannya, ada kendala atau enggak, kemudian nanti kendala-kendala itu dicarikan solusinya dan menjadi patokan di kemudian hari supaya tidak dilakukan. Dan kalau memang menghadapi kendala tersebut, bisa langsung diselesaikan dengan solusi dari rapat tadi. Nah, misal tujuannya adalah ini ya, evaluasi pembelajaran. Tujuannya guru-guru menceritakan bagaimana proses pembelajarannya dan kepala sekolah memberikan solusi dari kendala tersebut. Setelah itu rapatnya dilaksanakan tuh. Semua guru sudah menyampaikan dan ada notulennya. Dan ternyata kalau di notulennya enggak malah belok gitu ya, enggak ngomongin evaluasi pembelajaran tapi malah ngomongin eh,
proses penerimaan peserta didik misalnya. Nah, itu berarti proses rapatnya itu belum berhasil karena malah tidak mengumpulkan masukan dari evaluasi pembelajaran. Kalau nggak berhasil berarti perlu dilakukan rapat lanjutan. Oke Bu, thank you Bu, paham Bu. Iya, oke. Karena sudah sepi, saya mau buka headset dulu. Oke. Pakai headset tuh nggak enak karena kayak semuanya kedengar di telinga dan budek sama luar gitu. Nggak suka saya terkungkung dengan suara. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Silahkan Mas Mau nanya yang tadi masih kurang paham yang hasil supervisi itu kan tadi itu ada feedback Bu ya. Itu maksudnya saya agak kurang paham maksudnya feedback ke gimana itu Bu? Ke kelompok kita atau bagaimana? Feedback kan tadi supervisi sudah dilakukan ya. Sebenarnya ini untuk guru atau unit yang kalian supervisi karena di kelas ini ada kelompok yang melakukan supervisinya tidak untuk guru tapi untuk perpustakaan apa ya saya lupa. Nah, feedback ini adalah timbal balik yang kalian berikan atau yang kalian berikan kepada guru. Dari mana feedbacknya? Tentu dari hasil analisisnya. Feedback didapatkan dari analisis. Misalnya tadi analisisnya adalah guru tidak melakukan evaluasi sehingga peserta didik guru tidak bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini feedbacknya, misalnya kepala sekolah ngasih tahu bahwa proses evaluasi itu harus dilakukan, walaupun dilakukannya tidak pada pertemuan itu, bisa dilakukan pada pertemuan berikutnya, karena waktu terbatas itu juga bisa, tapi evaluasi harus tetap dilakukan. Jadi feedbacknya itu berupa masukan, berupa perbaikan yang diberikan untuk guru, Mas Bukan. Baik Bu. Masukan. Terima kasih. Ya, nantinya di poin-poin aja ya, nggak usah paragraf lagi. Jadi feedback untuk guru 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Oke Bu, baik Bu. Oke. Ada lagi? Tanya Bu, mau bertanya Bu. Silahkan Mas Baharudin, Mas Ulum. Bu, kan kelompok kami kan ngambil ini pertemuan individual ya Bu. Nah, itu untuk instrumennya seperti apa ya Bu? Kira-kira seperti apa gitu? Belum ada gambaran dari kelompok kami misalnya Bu. Pertemuan individual itu bisa sebagai pertemuan awal. Jadi proses supervisi itu kan ada pra, inti, sama pasca. Nah, misalnya di pertemuan awal itu yang pra supervisi, supervisor itu sudah boleh menggunakan teknik sebenarnya. Atau kita juga bisa menginterpretasikan pertemuan awal itu adalah sudah dilakukan supervisi, yaitu namanya adalah individual conference. Individual conference ini kan antara kepala sekolah atau supervisor dengan guru itu bertemu 4 mata, berdua aja, ngomongin tentang hal-hal yang yang mau diomongin gitu, macam-macam yang mau diomongin. Entah guru mau cerita masalahnya atau kepala sekolah mau memberikan bimbingan secara langsung yang berupa obrolan. Jadi ngasih tahu. Nah, instrumennya seperti apa ya nanti tergantung Mas Ulum itu
apa yang mau diperbincangkan di dalam individual conference-nya. Ketika masalahnya, saya lupa sih masalahnya Mas Ulum apa ya. Tidak profesional, Bu. Ya, guru tidak profesional. Misalnya, untuk menggali lebih jauh, instrumennya itu individual conference. Bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan kepada guru. Misalnya, apakah guru melakukan menyampaikan tujuan pembelajarannya misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya ketika instrumen individual conference, ini kayak wawancara aja sih, Mas Ulum. Oh, lebih kayak wawancara itu, Bu. Benar sekali. Jadi nanti supervisor tuh bikin instrumen wawancara aja, apa yang mau ditanyain sama supervisor gitu. Tergantung dengan masalahnya Mas Ulum tadi ya. Iya, siap, Bu. Nah, iya, lebih mudah saya menginterpretasikan instrumen individual conference adalah instrumen wawancara, karena hanya 4 mata. Jadi teman-teman yang pakai individual conference bisa pakai instrumen wawancara. Instrumen wawancara itu cuman kalian bikin pertanyaan-pertanyaan yang mewakili tujuan dari wawancara itu dilakukan. Misalnya tapi ini ya di dalam penelitian ya. Penelitian saya itu saya mau melihat bagaimana pelaksanaan dakwah di masjid setelah masa pandemi ini. Apakah masjid masih menggunakan metode konvensional di mana ada satu pemateri dan jamaah di dalam satu ruangan, kemudian mereka melakukan pengajian, atau ada hal yang lain. Nah, saya tentu untuk bertanya ke takmir satu dan ke jamaah. Ke takmir tuh saya tanya apa saja yang dilakukan oleh masjid selama masa pandemi, apakah dakwahnya benar-benar tidak ada, atau proses ibadahnya juga ditutup, jadi masjidnya ditutup, nggak ada kegiatan ibadah, atau kalau ke jamaah saya tanya bagaimana jamaah mendapatkan pengajian, apakah sekarang dari masjid atau dari hal lain bisa mendapatkan pengajian, gitu-gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu menjadi instrumen wawancara. Kita refleksikan saja ke dalam individual conference. Ya, itu Mas Ulum. Nanti Bu, misalkan udah ada nih pertanyaannya, Bu. Terus ada jawabannya nggak sih, Bu? Misalkan jawaban dari gurunya itu atau pertanyaannya aja, Bu? Untuk yang dimasukin ke bab 3-nya, itu yang instrumen yang kosongan. Nah, untuk yang di lampiran, itu baru instrumen yang ada isinya. Nah, instrumen yang ada isinya nih, ibaratnya itu adalah data kalian. Gitu. Ya udah, Bu. Udah paham sekarang. Iya. Nah, kalau Mas Ulum ini kan berarti kan Mas Ulum juga bikin fake ya jawabannya, ya ntar Mas juga create lagi gitu, bikin lagi apa gitu jawabannya. Siap, Bu. Sip. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang bilang saya, Bu, ya? Oh, sorry. Kelasnya Bu Iva. Gak ada lagi yang mau bertanya? Bu, yang bab 4
Yang pelaksanaan itu gimana ya Bu maksudnya? Oke. Makanya tadi saya tanya, apakah di teman-teman tuh kemarin saya jelaskannya di bab 4 tuh ada 3 subbab atau 2 subbab, Pak. Nah, kalau misalnya saya bilangnya ada 3 subbab di bagian pelaksanaan ini, kalian menceritakan mana proses supervisinya dilakukan. 3 itu kalian hanya jelasin teknik yang dipakai apa, pendekatan apa gitu ya, instrumennya apa. Nah, 4 yang A di pelaksanaan supervisi itu kalian menceritakan hari hanya supervisi. Jadi misalnya ketika observasi kelas nih, supervisor datang ke dalam kelas pada waktu jam pelajaran gurunya sudah dimulai gitu, atau ya jadi kayak cerita aja gitu. Supervisor masuk, kemudian supervisor mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran, dan teman-teman juga bisa mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajarannya itu selama mengajar guru terlihat apa? Terlihat kaku misalnya, tidak bisa menyampaikan materinya dengan lancar. Jadi kalian di situ di pelaksanaan menceritakan prosesnya. Itu lebih mudah. Tapi di bagian pelaksanaan ini sebenarnya kalau mau nggak dipakai nggak apa-apa sih. Yang kedua sama 3 ya, analisis sama kemarin saya jelasinnya kayak gimana yang minggu lalu? Saya lupa. Ada 3 subbab atau 2 subbab ya di bab 4 nih? 3 kalau nggak salah. 3 ya? Oke. Berarti ya itu. Nah, bisa juga di pelaksanaan kalian menuliskan hasil resultnya. Jadi apa yang kalian amati, data kalian itu kalian tulis di situ. Misalnya kan tadi individual conference ya, punyanya Mas Ulum, itu datanya adalah wawancara. Nah, hasil wawancaranya dimasukin ke pelaksanaan supervisi itu juga bisa. Itu malah tepat nanti. Terus dianalisis tuh kalian tinggal menganalisis data yang kalian punya dengan yang ada. Oke, gitu Mbak Kak, gimana? Iya Bu. Jadi tuh kayak menceritakan bagaimana supervisi itu dilakukan gitu ya Bu? Iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti bisa juga kalau kalian ngerasa kok proses supervisinya kayak gini aja ya, berarti datanya juga dimasukkan ke situ. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu? Ya, Mbak Hana. Tanya Bu. Silakan. Jadi yang tentang pelaksanaan itu kan kita menceritakan proses terjadinya supervisi mengunjungi kelas. Analisisnya ini bagaimana Bu? Apakah dalam bentuk data atau dalam bentuk cerita juga ya Bu? Analisis ini bukan data lagi. Mungkin teori sama gap-nya yang kalian ini ya. Masalah yang ada. Misalnya kan kalian sudah menceritakan nih. Gimana ya, saya pakai share screen lagi lah. Analisis itu gap antara realita dengan teori. Realita itu apa? Nama lainnya, kenyataan.
dideskripsikan. Nah, itu analisis. Jadi kalian tuh mendeskripsikan jarak atau perbedaan antara realita, kenyataan dengan teori yang kalian bawa di landasan teori. Itu cara mudah untuk menjelaskan analisis sih. Kalau di data tadi, di pelaksanaan itu kan kalian hanya menceritakan apa yang kalian lihat ya. Atau misalnya instrumen kalian itu yang lain, misalnya lembar observasi. Nah, lembar observasi ini bisa ditulis juga secara deskriptif di bagian pelaksanaan. Misalnya kalau tadi supervisi administrasi ya, itu kan bentuknya checklist. Dari 12 komponen yang ada di dalam checklist observasi itu, ternyata hanya 10 yang tersedia dari Bu Hana misalnya gitu. 2 yang lainnya yaitu yang tidak tersedia, yaitu program semester dan program remedial misalnya gitu. Nah, terus proses supervisinya tentu tidak berakhir di situ. Supervisor harus cari tahu kok bisa nggak ada, kenapa, ditanyakan. Dan berarti ada proses supervisi lanjutan, tidak hanya melihat saja, namun ada konfirmasi dari supervisor kepada guru. Itu bisa berupa individual conference juga tuh. Ya, semoga teman-teman tidak terjebak pada mendisplay data sama menganalisis ya. Kalau di yang subbab sebelumnya itu pelaksanaan, maka ini isinya adalah display data. Tapi kalau analisis itu kalian sudah gitu. Gimana Mbak Hana? Ya Bu, alhamdulillah udah paham Bu. Oke, baik. Kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Kalau tidak ada, saya akan mulai bertanya ke masing kelompok progres membuat laporannya. Saya perlu lihat. Oke. Kemarin dari bawah, berarti sekarang dari atas ya. Kelompok 1, silahkan. Kayaknya kelompok 1 itu, saya perlu lihat grup dulu. Iya, Bu. Oh, Mas Azriel ya. Silahkan Mas Azriel. Mas Azriel, Mbak Salsa, sama Mas Rusdi. Nah, itu masalahnya. Kenapa tuh? Laptop saya nge-hang, Bu. Udah dipakai dari pagi sampai siang, kan tiba-tiba mati semua, nggak bisa nyala lagi. Walah, ya Allah, kasihan sekali. Ya sudah. Temennya. Tapi udah dibuat sih, Bu.
Iya, temanmu ada yang bisa nampilin mungkin Mas Azrial, Mbak Salsa atau Mas Rusdinya. Itu belum saya share ke grup. Oh, ya. Jadi lagi ngerjain, Bu. Baru buat sampai bab 3 sih, Bu. Kalau pakai pendekatannya itu kolaboratif. Pakai teknik kelompok, workshop gitu, Bu. Iya. Workshop aja. Antara tadinya mau ditambahin kan, Bu, workshop sama kayak rapat gitu, karena kan mengingat masalah tuh, Bu. Masalahnya kan tentang tadi ya, perspektif negatif guru terhadap supervisi. Nah itu, jadi kan ada dua masalahnya, ada yang mengaitkan dengan lama mengajar, dalam artian guru profesional sama guru yang baru masuk, itulah guru-guru yang masih junior, sama pangkat ya, tentang pangkat guru yang udah berpangkat sama guru yang pangkatnya tinggi sama pangkatnya masih rendah gitu, Bu. Jadi ada perbedaan pandangan. Nah biasanya kalau misalkan yang udah guru yang udah lama mengajarnya itu, atau guru senior itu biasanya menganggap mengentengkan gitu, mengentengkan supervisi, sedangkan guru baru ini masih idealis gitu, Bu, masih menganggap itu penting banget, nah gitu, Bu. Nah sedangkan yang dari pangkat itu melihat bahwa wah, kalau yang pangkatnya udah tinggi, wah saya ngelakuin supervisi nih biar saya gak turun pangkat gitu. Nah, terus kalau yang pangkatnya masih rendah kayak buat apa supervisi gitu. Ya bisa. Mungkin bisa ditanyain dengan apa? Iya, rapat mungkin itu ya, rapat terbatas atau individual conference, malah ketemu satu-satu sama gurunya. Berarti dua teknik boleh, Bu? Teknik individu sama kelompok gitu? Boleh lah, boleh. Teman-teman boleh menggunakan lebih dari satu teknik ya. Karena dalam menyelesaikan masalah itu biasanya tidak langsung selesai dengan satu teknik. Kecuali masalah yang kalian itu sederhana. Oke. Berarti kalau teknik beda juga ada dua instrumen yang beda juga, Bu, berarti? Iya, jadi lebih kompleks ya, lebih banyak pekerjaannya, tapi lebih logis, lebih masuk akal. Oke. Oke, terima kasih Mas Azrial. Ya, makasih juga, Ada Bu. lagi yang mau disampaikan? Kayaknya udah deh, Bu. Oke, baik. Oke, kelompok 2 silahkan. Bisa di kelompok 2 ada Ali Ridwan, Hoiriah, sama Nurul Adli. Mas Ali, sudah ada progres belum? Belum kedengar suaranya ya, tapi udah bukti. Saya masih belum dengar loh Mas Ali. Tapi saya sudah lihat Mas Ali buka mic. Kenapa ya? Ganti laptop, HP rusak. Ya Allah, saya kok sedih melihat kalian. Tadi serial laptopnya rusak, yang ini HP-nya yang rusak. Sedih saya. Apa kebanyakan pembelajaran daring? Masa sih? Soalnya hari Rabu full, Bu, biasanya. Oh gitu ya. Iya sih. Mungkin teman-teman supaya misalnya pakai HP terus buat Zooman, itu kan HP-nya bisa panas ya. Kalau HP panas tuh tergantung HP-nya sih. Kalian bisa nyeting kalau udah panas tertentu maka HP kalian mati. Biar dia nggak sampai ke panas yang tertinggi terus malah jadi konslet gitu. Jadi misalnya udah satu kelas, misalnya tadi kelasnya pakai HP, berarti selanjutnya pakai laptop.
sama sekolah tersebut. Nah, Mas Ali bisa itu matok standarnya Mas Ali itu sebenarnya lebih mudah, malah bisa langsung lihat standar nasional pendidikan. Ya, silahkan. Ada Anissa Nur Asia, Burhan Robi, sama Nur Muhammad Safri.
Iya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Silahkan. Siapa ini Mbak Anissa? Siapa yang mau presentasi Mbak Anissa? Iya, saya, Bu. Oke, silahkan. Pendekatannya itu menggunakan pendekatan kolaboratif. Minggu kemarin kelompoknya Mbak Anissa sudah presentasi belum sih? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Silahkan. Terus tekniknya menggunakan teknik pelatihan. Masalahnya apa ya Mbak Anissa? Saya lupa. Masalahnya itu guru monoton, Bu. Oh, guru monoton. Oke, silahkan dilanjutkan. Pelatihan tentang Pelatihan. Belum dijelasin sih, Bu, di sininya. Nah, Mbak Anissa bisa dispesifikan lagi. Jadi, pelatihan apa yang mau dikasih ke guru? Kalau gurunya tadi monoton dalam strategi pembelajaran ya, atau monoton dalam ya di kelas tuh ibunya atau bapaknya itu ngomongnya sedikit, ngomongnya kaku, bisa juga monoton atau tidak menggunakan strategi pembelajaran, hanya ceramah saja, itu juga bisa kita sebut sebagai monoton. Nah, misalnya teknik pelatihannya adalah pelatihan menggunakan strategi pembelajaran di kelas. Jadi dispesifikan saja, nggak apa-apa, Mbak Nisa. Biar lebih tepat sasaran. Jadi bukan pelatihan secara umum ya. Oh, iya. Kalau ini kan kayaknya secara umum ya. Iya, Tujuannya aja, tujuan manfaatnya deh ini. Peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, itu kan malah nggak cocok ya. Padahal ini sasarannya adalah guru yang monoton. Tapi kok sampai ke terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Ini bisa ditambahin, Mbak. Lanjut dulu. Iya. Untuk instrumennya, gunakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ya, berarti ini dia observasi ya? Iya. Berarti ada dua teknik ya, Mbak? Observasi kelas dan pelatihan. Iya, Bu. Tapi yang masih ditulis itu teknik pelatihan. Nah, iya, berarti nanti ditambahin ya. Iya. Nah, ini instrumen ini tepat untuk teknik yang observasi. Kalau yang pelatihan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, penjelasan untuk yang ditanyain Mas Azrial tadi. Instrumennya gimana, Bu? Kalau yang apa tadi? Pelatihan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, lanjut lagi, Mbak. Ya, ini instrumennya sudah benar nih. Teman-teman yang lain bisa dilihat dan bisa jadikan ini instrumen observasi kalau ada yang pakai instrumen observasi. Tapi sekali lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cocok apa enggak sih kalian tuh pakai observasi? Terus yang mau kalian tanya-tanya nih juga. Ya Mbak, lanjut. Baru sampai instrumen sih, Bu. Oh, gitu. Bab 4-nya belum? Belum. Oke, baik. Kalau kerangka berpikirnya boleh dilihat, Mbak? Belum disalin, Bu. Belum disalin ya? Iya. Oke deh. Oke, silakan kelompok selanjutnya.
Terima kasih Mbak Anissa. Arman, share screen Arman. Belum nih kelompok 4. Oke, siap. Ayo nak. Ya ayeuna tuh coy. Oh, siap, oke. Ayo. Sabar, Bu Api, sabar. Sabar dulu. Oke. Ini kenapa muka saya melihat muka saya sendiri? Kang Arman ini lagi apa ya? Maaf, Bu, Mungkin maaf. lagi. Saya lagi agak bingung sedikit. Apa tuh? Lagi nggak fokus. Aduh, ya Allah, lagi nggak fokus. Coba digedean zaman. Mun, sakdap. Ih, seru banget pakai bahasa sendiri ya. Saya mau ikut tapi nggak bisa. Udah kelihatan Gampang, belum? Bu. Tinggal Udah bilang kelihatan. mun aja, Bu. Sudah kelihatan tapi masih kecil. Digedein tuh. Digedein man. Oh iya. Iya. Oke, siap. Nah, gitu maksudnya. Lebih enakan gini kayaknya, Bu ya. Nah, silahkan Kang Bahar. Oke. Langsung bab berapa Ibu? Langsung bab 3 atau gimana, Bu? Iya, apa kemarin masalahnya apa, terus nanti langsung bab 3 aja kan kayaknya. Kelompok 4 kemarin sudah presentasi belum sih? Sebenarnya udah sih, Bu. Nah, udah. Ya, berarti langsung bab 3 aja. Itu Bu, lihat itu diperiksa dulu dong, Bu, yang kerangka berpikir kira-kira benar nggak, Bu? Boleh, coba mana? Man, tolong di scroll dikit, Man. Oke. Simpel sih, Bu, kerangka berpikirnya, tapi ya kurang tahu benar atau enggaknya. Ya, makanya mari kita lihat bersama. Mana? Man, kok hilang? ada ya? Man, mana? Kok hilang? Kok hilang? Ini Kok hilang? D ini loh. Ini. Lo kok hilang? Perasaan kemarin ada deh. Ayo, kemana coba? Ayo. Kemarin udah aku editin loh. Tapi Bu, kemarin tuh saya udah editin sesuai dengan yang Mas Bahar bilang. Kurang lebih kayak gini, Bu. Sebentar saya gimana ya? Jadi kayak misalkan dibikin kayak tabel gitu, Bu. Warna biru gitu di sini. Tapi hilang. Ya, tadi dijelaskan kayak gimana. Ya. Bentar, Bu. Hei. Kacau bener. Gimana, Man? Emang lagi perasaan kemarin udah, Deng. Kayaknya. Lagi banyak pikiran, Bu. Banyak Iya, pikiran dia. Bu. Mikir apa sih? Mikir besok takut nggak bisa makan, Bu. Segitunya kamu, Man. Tahu. Ayo diceritain aja yuk. Jadi ya, Bu, sebentar, Bu. Jadi kan ada gimana ya nyeritain kalau nggak ada gambar ya. Jadi ada kayak tiga kotak. Tiga ini, Bu. Kotak yang pertama yang paling atas itu. Jadi yang kotak yang pertama itu tentang guru yang tidak profesional, Bu. Oke. Terus itu kan masuk dalam masalahnya ya, Bu? Iya, benar. Nah, untuk cara menyelesaikan masalah tersebut itu kelompok kami memilih untuk pertemuan individual, Bu. Oke. Jadi antara supervisor sama si guru ini tatap muka gitu. Bertanya kenapa, maksudnya mengajarnya itu tidak profesional karena apa gitu. Gurunya kan bisa konfirmasi gitu, Bu, sama si supervisor itu.
Terus outcome-nya yang diharapkan dalam supervisi ini itu meningkatnya profesional dan tanggung jawab dari guru tersebut, Bu. Oke. Gambarannya seperti itu, Bu. Berarti itu tujuannya ya. Di yang paling akhir adalah tujuan Kira-kira benar dari nggak, Bu? supervisi. Kayak gitu, Bu. Simpel sih, Bu. Benar. Iya, simpel memang. Di yang bagian tengah Bu. itu sebenarnya bisa dibuat sedikit kompleks. Kan Mas nulisnya cuman menggunakan teknik individual conference. Misalnya, setelah individual conference, itu saran dari kepala sekolahnya adalah guru menggunakan strategi tertentu. Nah, strategi tertentunya tuh ditulis nanti di bawah situ. Misalnya, implementasi strategi the power of two. Terus itu setelah guru mengimplementasikan, kita bisa di bawahnya menuliskan tujuan dari supervisi tadi. Jadi ada tambahan satu kotak ya. Ada tambahan kotak supaya tidak terlalu sederhana bagannya. Tapi itu alur berpikirnya sudah benar, memang seperti itu. Apa Soalnya tadi? belum kepikiran lagi gitu, Bu. Maksudnya selain pertemuan individual itu apalagi? Maksudnya kan ini membahasnya tentang ketidakprofesionalan si guru ini kan, Bu. Iya. Kalau membahas profesional guru ini kan harus 4 mata gitu pertemunya. Cuma kepikiran sampai situ sih, Bu. Nggak kepikiran yang lain gitu. Oke, berarti ini sebenarnya kompleksiti masalahnya masih belum fix nih, karena kalian masih bingung apa yang mau dilakukan selanjutnya. Mas bisa create lagi tuh masalah guru tuh apa? Kalau tadi apakah masalah masalah guru ini bisa selesai hanya sekedar dengan konsultasi kepada kepala sekolah? Kan kayaknya enggak ya. Kalau bayangan saya sih itu cuman pertemuan di mana guru menceritakan masalahnya, kepala sekolah memberikan solusinya. Kemudian harusnya sih teknik lanjutannya adalah observasi kelas. Jadi guru kemudian mengimplementasikan apa yang dikasih saran dari Capsek tadi. Terus Capseknya ngamatin, udah berhasil apa belum menggunakan sarannya dari dia tadi tuh. Kalau berhasil berarti ya sudah, dia bisa menggunakan strategi itu untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi kalau tidak berhasil berarti perlu menggunakan teknik yang lain lagi. Berarti instrumennya nambah berarti ya, Bu? Iya dong. Gak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, tenang aja, Bu. Ceritain Bu, berarti yang oke. Berarti yang apa tadi bilang berarti yang nggak jadi, Bu, nanti aja. Oh ya sudah. Ceritain dulu bab 3-nya ya. Jadi sesuai dengan judulnya, Bu, di sini bab 3 itu bahasanya mengenai pendekatan, teknik dan instrumennya. Jadi pendekatan supervisinya mungkin yang tadi Ibu bilang di awal, individual conference ya. Itu termasuk pendekatan kolaboratif. Tadi tuh saya bilang individual conference tuh teknik. Oh, teknik, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Agak kacau sedikit nih Bu hari ini saya. Ya Allah. Gemes banget sih, ya Allah. Iya, Bu. Jadi ya ini sih pendekatan sesuai dengan apa yang dijelaskan di subpoin ini, bahwasanya pendekatan supervisi yang kita pilih adalah pendekatan kolaboratif. Jadi yang dimana pendekatannya itu menggabungkan antara pendekatan direktif dan non direktif, kayak gitu, Bu. Terus untuk tekniknya sendiri, teknik supervisinya itu dengan pertemuan individual. Iya. Ditambah berarti ya, tadi kan ditambah observasi.
Karena kayaknya tuh Iya. masalah yang dibuat sama kelompoknya Mas Mulki itu tuh belum langsung selesai dengan pertemuan individual gitu. Kan apalagi di sini Mas jelasinnya individual conference itu cuma tukar pikiran atau dialog aja. Iya, Bu. Berarti yang tadi itu yang Ibu bilang ke Mas Bahar tuh Mm-mm. yang observasi kelas ditambahinnya teknik ini, Bu. Iya, di sini di teknik. Oh iya, baik Bu. Paling kalau dari kami itu kelompok 4 instrumennya udah dapat sebenarnya, Bu. Mas Bahar udah kasih ke saya lihat, cuman saya masih ragu nerapinnya gitu. Takutnya takutnya nggak cocok, nggak sinkron gitu. Tapi tadi setelah Ibu kasih gambarannya di awal, udah jelas sih. Dan paling nanti tinggal ditambahin. Ditambahin karena nambah Tapi kalau teknik untuk ya. bab 4-nya kami sama sekali belum buat, Bu. Iya, Ibu, mungkin benar. belum bikin karena Gitu. tadi masalahnya kalian juga masih bingung. Belum fix. Mas Iya. Mulki, kamu lagi hadir kelasnya Bu Iva juga, Po? Ada ini, Bu, ada teman saya juga di sini kuliah. Walah. Ya. Makanya saya kok kayak ngerasa dengar suara Bu Iva, tapi oke. Itu Bu Miratun, Bu. Iya, Bu Miratun kan panggilannya, saya manggilnya bukan Bu Miratun, saya manggilnya Bu Iva. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Nur Arifa kan? Saya manggilnya Bu Iva. Oke. Iya. Instrumennya nanti kalau untuk individual conference berarti instrumen wawancara, sama kalau observasi kelas itu ya lembar observasi. Gitu ya. Untuk yang kalian itu saya sarankan lagi, silahkan masalahnya tuh fix dulu. Jadi dulu, baru kalian bisa create langkah selanjutnya. Karena kalau nggak fix, nanti tuh untuk bikin penyelesaian masalahnya tuh nanti kemana-mana gitu. Atau kalian malah bingung pakai cara apa ya. Oh ya, baik, Bu. Oke, sip. Oke, ini saya stop sharing ya, Bu. Iya. Ya, sama-sama. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 kalau di grup tuh cuman Mas Regowo Rizky doang loh. Iya, Bu. Oke, sip. Bisa presentasi, Mas? Oh, bisa, Bu. Mantap. Mas belum dapat teman juga? Nggak punya teman, Bu. Oh. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Sendiri juga nggak apa-apa, malah nggak nunggu-nunggu. Iya, Bu. Oke, sebentar ya, Bu. Oke. Tapi memang hari Rabu nih teman-teman ini ya. Nanti Mas Regowo Iya, Bu. langsung share screen aja ya. Iya. Sambil menunggu Mas Regowo, saya mau ngobrol aja sama teman-teman tuh. Hari Rabu kayaknya emang sibuk banget ya kalian ya. Sampai 4 mata kuliah. Ya Allah. Sudah masuk ya, Bu, share screen? Sudah, sip. Silakan. Oh, ya, jadi terkait yang akan saya bahas kemarin, Bu. Jadi judul saya yang saya angkat ini yang digarisbawahi kan multitasking ya. Nah, jadi ya seperti efek atau timbal balik dari ini terhadap profesionalisme guru dan materi ajarnya gitu, Bu. Nah, untuk latar belakangnya seperti ini, Bu, nih. Yang sudah saya highlight nih. Oh, ceritanya yang di-highlight tuh gimana? Intinya? Oh, intinya. Saya tanya. Oh iya. Maksudnya yang aku kuningin tuh apa ceritanya? Yang saya ingin teliti ini, Bu, jadi kan seorang guru harus kompeten kalau ya menurut
Kemendikbud atau undang-undang atau ketentuan standar sekolahnya, dan juga profesional terhadap materi ajarnya kan. Nah, namun keadaan lapangan itu kan bisa berubah ya, baik sesuai realita yang ada, seperti misalnya contoh di sini saya sebutkan di daerah tertentu minimnya tenaga pelajar atau tenaga pendidik di suatu sekolah atau di satu mata pelajaran. Nah, jadi ada guru yang sebagian merangkap mata pelajaran tersebut sehingga ya terlihat berat gitu untuk guru tersebut. Jadi atau untuk memaksimalkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Oke, Nah, Mas Legowo, sebelum jauh, ya, Bu. Masalah yang Mas buat ini kan kayaknya kalau Mas tuh memang berdasarkan realita ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang sedang kita lakukan sekarang ini, Mas tuh nge-create masalah. Jadi yang tadi Mas bilang kayak banyak guru gitu, atau mayoritas guru itu silahkan dispesifikan. Jadi itu satu masalah di sekolah mana. Yang sekolahnya itu Mas create sendiri. Gitu. Oh, seperti riset ya, Bu, berarti. Iya, sebenarnya proses ini proses riset ya. Cuman tuh Iya. kita bikin problemsnya tuh fake gitu, Mas. Problemsnya fake, orang-orangnya fake, sekolahnya fake gitu. Fake Oh, berarti tuh. menyebutkan nama lembaga gitu. Iya. Nah, Oh. misalnya kalian nggak suka menyebutin nama lembaga yang sudah ada, ya buatlah nama lembaga terserah kalian. Oh iya, ini kan saya ambil dari beberapa jurnal gitu, Bu. Jadi saya baca-baca ya. Jadi maksudnya yang saya masukin ini berdasarkan jurnal yang saya baca kemarin, dan tapi nggak disebutkan namanya, gimana, Bu? Nggak apa-apa, nggak usah disebutkan sesuai nama yang ada di jurnal, tapi Mas bikin tokoh baru berarti. Misalnya tokohnya itu inisial dia gitu berarti ya, Bu? Oh iya, nama iya. aja juga nggak apa-apa. Misalnya nama gurunya tuh Regowo, ntar nama captionnya Rizky, terus siapa, bebas lah. Jadi itu kita create problems, terus dari problem yang kita buat itu bagaimana cara kita menyelesaikan problem itu. Oke, baik, Bu. Gitu. Oke, lanjut. Karena saya kalau lihat bahasanya tuh ini kayak penelitian jadinya, Mas, kayak studi literatur. Tapi bagus sih. Cuman memang karena saya mintanya ini laporan supervisi yang fake problems tadi, jadi saya minta diarahkan ke beneran, bukan beneran, apa ya, tokohnya itu seolah-olah ada. Oh, berarti berwujudkan bentuk fisik gitu ya, Bu? Wujud fisiknya ada. Oh iya, oke. Nah, kemudian untuk ya tujuan dari yang saya akan angkat ini, ya jadi sebagai apa ya, bukan bimbingan, istilahnya dorongan aja untuk guru. Jadi biar dia ini memilih antara salah satu dari mata pelajaran yang kompeten, nah terus mematangkannya atau menyempurnakan gitu. Dan juga menjadikan prioritas utama dari materi ajar yang diarahkan ini. Jadi seperti itu. Dan juga ya, maksudnya kalau untuk mencegah ya, kan kalau misalkan kebanyakan multitasking kan bisa istilahnya overload gitu, Bu. Nah, dan ini berdampak kepada ya seperti kesehatan mental atau yang lainnya. Nah, untuk mencegah itu juga, jadi dari tujuan yang saya angkat ini, Bu, gitu. Oke. Tujuannya nanti bisa dibikin subbab aja ya. Terus dibikin poin aja tujuan dari supervisi ini apa gitu. Oke, Bu. Lanjut. Landasan teorinya Mas ngangkat tentang teori apa aja? Saya pakai ini sih, Bu. Perbandingan analogi, terus kompetensi juga. Standar kompetensi yang ada 3 itu. Kompetensi guru ada 4. Oh iya, 4, maaf. Oh iya. Ya. Kompetensi pedagogis, oke. Tapi kayaknya kalau multitasking itu masuk ke pedagogis dan profesionalnya guru ya? Iya, betul, Bu. Nanti mungkin Mas bisa spesifik ke 2 kompetensi itu. Oke.
Oke. Terus Kalau kerangka berpikirnya sudah bikin bagan alurnya belum? Belum ya? Baru landasan teori ya? ya belum, Bu. Oke, nanti bisa ditambahin berangkat dari masalahnya apa, terus cara menyelesaikan masalah sama tujuannya. Itu yang sederhana. Oh, oke. Itu Bagan dibuat yang kayak gambar gitu ya, Bu? ya, bagan alur namanya. Kayak main mapping gitu, Bu? Benar. Oke, baik, Bu. Nah, kemudian untuk metode atau pendekatan, terus teknik dan instrumen ini baru belum terlalu saya sempurnakan sih, Bu. Bukan metode penelitian ya, kita mah pendekatan supervisi yang ada 3, direktif, non direktif, atau kolaboratif. Jadi Mas nanti milih salah satu teknik ini, pendekatan ini mau pakai yang mana, dan alasannya mengapa memilih pendekatan tersebut. Oke, Bu. Oke. Nah, untuk teknik supervisinya, teknik seperorangan, teknik kunjungan kelas aja. Kunjungan kelas aja, Bu. Oke. Ya. Bisa sih. Iya. Instrumennya. Cuman secara pelaksanaan mungkin ini sebagai catatan penting. Jadi observasinya nanti terhadap satu guru yang mengajar beberapa mata pelajaran saja gitu, Bu. Nah, ini akan diobservasi secara utuh dengan tapi yang sama terhadap satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang diajar lainnya gitu, Bu. Oh gitu. Iya, jadi 2 mata pelajaran tapi satu teknik gitu. Satu guru dan menggunakan teknik supervisi satu. Oke, boleh. Iya. Karena Mas Regowo mau mengukur ketercapaian dari mata pelajaran tersebut. Iya, betul. Terus dibandingkan gitu. Betul. Oke, baik. Bisa. Ya, ini instrumennya sama seperti punya Mbak siapa tadi ya? Lupa. Mbak Iya, Anissa. saya contoh dari situ, Bu, ini. Sip. Nggak apa-apa ini. Karena memang mayoritas kalau instrumen observasi itu ya based on langkah-langkah dalam RPP itu. Ya, secara langkah menurut standar aja kali ya, Bu ya. Iya, memang kita butuh standar untuk ngecek ini sih, sudah sesuai atau belum. Iya. Sudah benar atau belum tuh perlu standar memang. Oke, bab 4-nya belum ya? Belum. Untuk baik. bab 4, bab 5 belum, Bu. Oke, nanti Mas Regowo perlu mengarahkan ini ke laporan supervisi aja. Iya, Bu. Karena kalau saya ngelihatnya tadi kayak jadi ini lapor apa? Penelitian studi literatur. Ya. Nggak apa-apa ya. Harusnya kalau studi literatur ikut kelas yang satunya, kelas yang lain yang bikin essays. Itu studi literatur sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Regowo. Oke, Bu, sama-sama. Saya tutup ya screen-nya, Bu. Iya, silahkan. Dan teman-teman juga sudah mendengar adzan dan sudah 17.44. Saya rasa pertemuan kita pada sore hari ini sudah cukup dan produktif. Alhamdulillah teman-teman sudah ada progres. Semoga minggu depan kalian bisa menyelesaikan dan saya mungkin akan mulai membuat wadah untuk kalian mengumpulkan tugas ini di Classroom. Oke, baik. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, seru ya lagi bareng teman-teman. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.